Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beranggota kelima orang, yaitu saya sendiri Della Puspitasari dengan NIM 2303114231. Saya Wenda Desti Mulia dengan NIM 2303110716. Saya Nurulida Islami dengan NIM 2303112866. Saya Kaila Ruza Khalisa dengan NIM 2303114235. Saya Nabila Walisa Putri dengan NIM 2303126914. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu dari mata kuliah metode numerik. Selamat menyaksikan. Saya akan membahas mengenai materi dari proyek ini, yaitu merupakan aproksimasi polinomial atau pendekatan. Yang mana pendekatan garis lurus LX adalah pendekatan tingkat pertama linear terbaik untuk fx di sekitar x sama dengan a, karena fx dan lx memiliki laju perubahan turunan yang sama di a. Untuk mendapatkan pendekatan yang lebih baik daripada linear, kita coba pendekatan kuadrik derajat 2 ataupun px. Dengan kata lain, kita mendekati kurva dengan parabola, bukan garis lurus. Agar pendekatan ini baik, ada beberapa hal syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, itu FA sama dengan PA sama dengan FA, P dan F harus memiliki nilai yang sama di A. Yang kedua, P aksen A sama dengan F aksen A. P dan F harus memiliki laju perubahan yang sama di A. Yang ketiga, P double aksen A dan F double aksen A, kemiringan P dan F harus berubah dengan laju yang sama di A. Baik, untuk soal pertama, yaitu temukan pendekatan kuadrik PX sama dengan A plus bx plus cx kuadrat untuk fungsi fx sama dengan cos x yang memenuhi kondisi 1, 2, dan 3 dengan a sama dengan 0. Gambarkan grafik P, F, dan pendekatan linear Lx sama dengan 1. Dalam satu layar yang sama, berikan komentar tentang seberapa baik fungsi P dan L mendekati F. Adapun langkah yang harus kita ambil, yang pertama kita masukkan rumus tadi, yaitu P sama dengan A plus B plus X kurang A plus C kali X kurang A kuadrat. Nah, lalu dapatlah hasilnya, yaitu P sama dengan CX kuadrat plus BX plus A. Nah, untuk kita berikan persamaan 1 dengan substitusi X sama dengan 0 terhadap nilai P. Lalu substitusikan X sama dengan 0 terhadap fx, yang mana fx tadi sama dengan cos x, sehingga dapatlah persamaan 1 sama dengan a sama dengan cos 0. Untuk persamaan 2, substitusi x dan 0, substitusi x sama dengan 0 dengan turunan dari p terhadap x, ataupun dan juga substitusi x sama dengan 0 terhadap turunan pertama dari fx tersebut, sehingga persamaan kedua didapatkan b sama dengan min sin 0. Untuk persamaan ketiga, itu sama dengan substitusikan X sama dengan 0 pada turunan kedua di P dengan terhadap X. Lalu substitusikan X sama dengan 0 terhadap turunan kedua dari Fx. Sehingga untuk persamaan ketiga didapatkanlah 2C sama dengan min cos 0. Setelah mendapatkan persamaan-persamaan tersebut, lalu kita carilah solusi dari X1, X2, X3 dengan variabel yang ingin kita cari, A, B, dan C. Lalu dapatlah hasilnya A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan min setengah. Lalu kita beri nilai P lagi dengan substitusi solusi hasil P yang dicari tadi, sehingga kita dapatkanlah P sama dengan min setengah X kuadrat plus 1. Lalu kita print P, dapatlah min 1/2 X kuadrat plus 1. Nah, untuk Lx-nya kita berikan nilai Lx sama dengan D plus DFA dikali X kurang A, dan dapatlah nilai Lx tadi sama dengan 1. Lalu karena tadi kita diminta untuk menggambarkan, maka kita berikan plot Px, Fx, Lx, di mana X itu dari min 5 sampai 5 dengan warna merah, biru, dan kuning, sehingga kita dapatkanlah grafik yang ada. Kesimpulan dari soal pertama yaitu adalah Px adalah pendekatan yang jauh lebih baik dibandingkan Lx karena mempertimbangkan lebih banyak informasi tentang kurva cos x khususnya turunan kedua. Namun, meskipun lebih baik, Px tetap tidak sempurna dan akan mulai menyimpang dari cos x jika x semakin besar. Lalu untuk soal nomor 2 yaitu tentukan nilai x di mana pendekatan kuadrik Fx mendekati Px dalam soal 1 memiliki akurasi hingga 0,1. Petunjuknya adalah gambar grafik Y sama dengan Px, Y sama dengan
cos X dikurang 0,1 dan Y sama dengan cos X plus 0,1 dalam satu layar. Nah, untuk persoalan nomor 1 dan nomor 2 ini, itu saling berbaur. Makanya, kita hanya perlu memasukkan nilainya langsung. Dengan demikian, nomor 2, saya masukkan nilai dari hasil P tadi, yang P nomor 1, yaitu P sama dengan X 1 per 2 X kuadrat plus 1, sehingga mendapatkanlah Px, yaitu min 1 per 2 X kuadrat plus 1. Lalu karena Fx sama dengan cos X tadi, kita masukkan sesuai perintah yang ada, Y1 sama dengan Fx kurang 0,1. Lalu kita masukkan Y2 sama dengan Fx plus 0,1. Sehingga setelah kita masukkan nilai-nilai yang ada, kita gambarkan grafik tersebut dengan plot Px, Y1, Y2, di mana X sama dengan min 3 sampai 3 dengan warna purple, magenta, and green. Nah, lalu dapatlah hasil grafik dari persoalan nomor 2 tadi. Sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah pendekatan kuadrik Px dapat digunakan dengan akurasi yang baik untuk nilai X dalam rentang tersebut. Tetapi di luar interval ini, kesalahan menjadi lebih besar dari 0,1, sehingga pendekatan tidak lagi cukup akurat. Saya akan melanjutkan soal nomor 3. Untuk mengaproksimasi suatu fungsi f dengan fungsi kuadratik p di suatu bilangan a, maka untuk menulis px sama dengan a tambah b dikali x kurang a ditambah c dikali x kurang a kuadrat. Buktikan bahwa fungsi kuadratik yang memenuhi syarat 1, 2, 3, dan untuk px-nya sama dengan f kali a ditambah f aksen a dikali x kurang a ditambah 1 per 2 f 2 aksen kali a dikali x kurang a kuadrat. Nah, dari soal sudah diketahui bahwa fungsi fx adalah cos x. Untuk kondisi pertamanya kita cari dulu x-nya sama dengan 0. Kita gunakan eval untuk fx sama dengan 0, maka dapatlah outputnya sama dengan 1. Dan untuk turunan pertama dari fx, dapatnya yaitu min sin dikali x. Untuk selanjutnya yaitu misalkan a sama dengan 0. Untuk turunan pertama menggunakan a sama dengan 0, maka untuk x-nya sama juga dengan 0. Untuk turunan kedua fx, tinggal kita turunkan saja turunan pertama tadi, maka akan didapatkan hasil turunan kedua yaitu min cos x. Dan untuk selanjutnya sama juga dengan turunan pertama tadi, gunakan eval untuk fx sama dengan a pada turunan kedua, maka didapatkan hasilnya yaitu min 1. Kita sudah ketahui bentuk umum pendekatan kuadratik yaitu px sama dengan a ditambah b dikali x kurang a ditambah c dikali x kurang a kuadrat. Untuk A-nya merupakan fx dari x sama dengan 0, dan untuk B merupakan turunan pertama fx dari x sama dengan 0. Untuk C juga merupakan turunan kedua fx dari x sama dengan 0. Sehingga didapatkan P sama dengan 1 kurang sin kali x dikali x ditambah 1 per 2 cos dikali x kuadrat. Yang mana kita dapat menggunakan pendekatan ini untuk mendekati fungsi f dengan fungsi kuadratik di sekitar titik A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Tentukan aproksimasi kuadrat untuk fx akar x tambah 3 di sekitar a sama dengan 1. Gambarkan f aproksimasi kuadrat dan aproksimasi linear dari contoh 2.9.2 pada layar yang sama. Apa kesimpulan yang Anda dapatkan? Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita akan masukkan fungsi tersebut, di mana f sama dengan x menuju akar x ditambah 3. Lalu, kita sudah mengetahui dari soal bahwa A sama dengan 1, maka kita masukkan di mapel A sama dengan 1. Selanjutnya, kita eval hasilnya. Kita telah mendapatkan hasil eval tersebut yaitu akar 4. Maka turunan fx, x adalah 1 per 2 akar x ditambah 3. Diferensial A eval df x, x sama dengan A, maka hasilnya 1 per 8 akar 4. Diferensial df, x sama dengan min 1 per 4 x tambah 3 pangkat 3 per 2. Turunan kedua fa yaitu minus 1 per 64 akar 4. Pendekatan kuadratiknya a ditambah b ditambah bx ditambah cx. P sama dengan cx kuadrat ditambah bx ditambah a. EQ pertamanya yaitu substitusi x sama dengan 1, P sama dengan substitusi x sama dengan 1, fx. Maka hasilnya a tambah b tambah c sama dengan akar 4. Untuk
EQ keduanya yaitu B ditambah 2C sama dengan 1/8 akar 4. EQ ketiga hasilnya yaitu 2C sama dengan minus 1/64 akar 4. Solusi dari solve EQ1, EQ2, EQ3, A, B, C tutup kurung sama dengan A sama dengan 111/64, B sama dengan 9/32, C sama dengan min 1/64. P sama dengan substitusi sol P sama dengan minus 1/64 X kuadrat ditambah 9/32 X ditambah 111/64. Maka kita hasilkan P sama dengan min 1/64 X kuadrat ditambah 9/32 X ditambah 111/64. Pendekatan linearnya yaitu kita substitusi D ditambah diferensial A atau turunan A dalam kurung X dikurang A sama dengan akar 4 ditambah 1/8 akar 4 dalam kurung X dikurang 1. Maka kita dapatkan grafik dari plot Px, Fx, Lx, X, X sama dengan min 10 sampai 10. Maka kita dapatkan grafik dari soal tersebut. Kesimpulannya adalah grafik Px atau pendekatan kuadratik akan lebih baik dalam mendekati Fx dibandingkan dengan grafik Lx atau pendekatan linear di sekitar X sama dengan 1. Nomor 5, kita harus mencari aproksimasi yang lebih baik menggunakan polinomial tingkat tinggi, yaitu polinomial Kn. Sebelum itu, kita harus membuktikan bahwa koefisien ke K suatu polinomial Taylor itu bisa menggunakan turunan ke K suatu fungsi, atau dengan rumus umumnya CK sama dengan turunan ke K suatu fungsi per K faktorial. Sebelum itu, bentuk umum polinomial Taylor yaitu Pnx sama dengan C0 ditambah C1 dikali X dikurang A ditambah C2 dikali X kurang A pangkat 2 sampai dengan Cn dikali X kurang A pangkat n. Atau bisa kita tulis menjadi Px sama dengan jumlah dari CK dikali X kurang A pangkat K dengan K sama dengan 0 sampai n. Selanjutnya, bentuk umum polinomial Taylor dengan syarat T dan turunannya memiliki nilai yang sama di X sama dengan A dengan X dan turunannya. Itu memiliki rumus umum Tx sama dengan jumlah dari turunan ke K suatu fungsi Fa per K faktorial dikali X kurang A pangkat K dengan K sama dengan 0 sampai N. Bentuk umum suatu koefisien ke K polinomial Taylor dapat ditulis dengan rumus umum CK sama dengan turunan ke K suatu fungsi per K faktorial dengan K sama dengan 0 sampai dengan N dan K faktorial sama dengan 1, 2 sampai K. Kita ambil contoh Fx sama dengan eksponen dari X dengan titik pusat ekspansi A sama dengan 0 dan derajat polinomial Taylor N sama dengan 5. Dan inisialisasi polinomial Taylor T sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mencari polinomial Taylor dari fungsi Fx sama dengan eksponen X. Dari K, untuk K, dari 0 sampai dengan N. Di sini kita dapatkan polinomial Taylor dari 0 ke N yang sudah kita ketahui tadi. Dan itu sama dengan 5. Kita dapatkan polinomial Taylornya itu 1 ditambah X ditambah setengah X kuadrat ditambah 1 per 6 X pangkat 3 ditambah 1 per 24 X pangkat 4 ditambah 1 per 20 X pangkat 5. Dari hasil tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari koefisien ke K suatu fungsi suatu polinomial Taylor dapat kita gunakan rumus CK sama dengan turunan ke K suatu fungsi per K faktorial dengan K faktorialnya itu 1, 2, 3 sampai dengan K. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk soal nomor 6, yaitu carilah polinomial Taylor order ke-8 yang dipusatkan di A sama dengan 0 untuk fungsi fx sama dengan cos x. Kemudian, tuliskan polinomial Taylor order ke-8. Terus, gambarkan polinomial Taylor T2, T4, T6, dan T8 pada interval negatif 5 sampai 5 menggunakan alat bantu grafis dan bandingkan kedekatannya dengan cos x. Nah, telah kita ketahui bahwa fx sama dengan cos x itu, di mana turunannya itu memiliki pola berulang di setiap 4 turunan. Nah, pada soal, yaitu A sama dengan 0, kita umpamakan A itu X sama dengan 0. Begitu juga pola untuk X sama dengan 0, turunannya akan berpola berulang setiap 4 turunan.
Di mapelnya kita umpamakan di sini X sama dengan 0 itu G, kemudian orde keduanya H, dan orde keempatnya itu I, kemudian orde ke-6 J, kemudian orde ke-8 itu K. Yang pertama kita tuliskan yaitu X sama dengan 0. Kemudian kita mencari orde kedua, yaitu kita mendapatkan hasil 1. Untuk orde keempat kita dapat bahwa 1 kurang 1 per 2 X kuadrat. Untuk orde keenamnya kita dapat 1 kurang 1 per 2 X kuadrat ditambah 1 per 24 X pangkat 4. Nah, di sini kita dapat bahwa orde ke-8-nya yaitu 1 kurang 1 per 2 X kuadrat ditambah 1 per 24 X pangkat 4 dikurang 1 per 720 X pangkat 6. Nah, ini tadi kita dapat dari rumus yang telah kita buktikan dari soal nomor 5. Nah, jadi dari grafik ini, untuk X sama dengan 0, semua polinomial Taylor, T2, T4, T6, dan T8 akan mendekati Fx sama dengan cos X, karena terpusat di X sama dengan 0. Dan untuk saat X meningkat, aproksimasi akan menyimpang. Polinomial derajat lebih rendah, T2 dan T4, akan menyimpang lebih cepat dari Fx saat X menjauhi 0. Sementara, T6 dan T8 akan tetap lebih dekat ke Fx, di interval yang lebih luas. Dan untuk keseluruhan, polinomial Taylor ke-8 memberikan aproksimasi terbaik di antara polinomial yang telah dipertimbangkan, terutama untuk nilai S yang lebih dekat ke 0 dan menangkap perilaku cos X lebih akurat dibandingkan polinomial derajat lebih rendah. Kemudian, polinomial Taylor ini dapat digunakan untuk mendekati fungsi dan bagaimana derajat polinomial mempengaruhi akurasi aproksimasi. Sekian hasil presentasi dari proyek metode numerik yang kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.